Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Teknologi Bank Darah semester 3 reguler A dengan mata kuliah K3 Laboratorium Pelayanan Darah. Di sini kami akan melakukan praktikum pemeriksaan hemoglobin metode PCT dan Suprisumpat, lalu pemeriksaan KBSAG dengan metode rapid test dengan menggunakan. Saya Warga Salmadila dengan NIM akhir 039. Saya Melisa Diasuti dengan NIM akhir 029. Saya Aidiana Neza dengan NIM akhir 021. Saya Syarul dengan NIM akhir 024. Saya Sunda Maharani dengan NIM akhir 028. Saya Fadilani Karina Cahya dengan NIM akhir 040. Saya Salsabila Fadira dengan NIM akhir 038. Saya Rosana Salsabila dengan NIM akhir 032. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan pemeriksaan, langkah pertama adalah memastikan kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Gulung lengan baju. Hal ini penting supaya baju tidak basah dan tidak jadi sarang kuman. Selanjutnya, basahi tangan dengan air mengalir. Setelah itu, ambil sabun secukupnya. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Langkah yang pertama, gosok kedua telapak tangan sampai berbusa. Langkah yang kedua, gosok punggung tangan. Langkah yang ketiga yaitu gosok sela-sela jari. Langkah yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Langkah yang kelima yaitu gosok ibu jari. Lakukan secara bergantian antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Langkah yang keenam, gosok ujung jari ke telapak tangan. Ini penting untuk membersihkan kuku. Setelah semua langkah selesai, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Pastikan semua busa sabunnya hilang. Nah, sekarang tangan kita sudah bersih dan bebas kuman. Selanjutnya adalah memakai APD. Yang pertama, gunakan sandal lab agar terhindar dari bahaya. Yang kedua, gunakan masker agar terhindar dari partikel-partikel yang dapat masuk melewati mulut dan hidung. Yang ketiga, gunakan jas lab sebagai perlindungan diri dari bahan kimia, zat biologis, dan mencegah kontaminasi silang. Lalu yang keempat, gunakan handscoon untuk melindungi tangan dari kontaminasi silang dan mencegah penyebaran kuman atau bahan kimia. Desinfeksi meja dilakukan untuk memastikan area kerja bebas mikroorganisme. Langkah pertama, semprotkan larutan desinfektan misalnya alkohol 70% atau klorin 0,5% pada permukaan meja. Lap menggunakan tisu atau kain non-woven. Biarkan mengering sebelum digunakan. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk pemeriksaan ini, yang pertama ada autoclick, yang kedua ada lancet, yang ketiga ada alcohol swab, yang keempat ada kapas kering, yang kelima ada strip HB, dan yang terakhir itu ada alat POCT. Sebelum pemeriksaan, pastikan alat bisa digunakan dan menyala ya teman-teman. Lalu, masukkan strip HB ke dalam alat tersebut. Jika semuanya siap, maka lakukan pemeriksaan sesuai prosedur.
Oke, sebelum kita memasuki pemeriksaan, pastikan kita sudah menggunakan handscone dan jangan lupa siapkan semua alat yang akan kita gunakan. Pada tangan pasien, kita pilih salah satu di antara 3 jari. Galbasi jari dengan cara memijat hingga ke ujung jari tersebut dan jangan lupa ditahan atau dibendung pada ujung jari seperti di video ini ya. Sterilkan jari pasien dengan menggunakan alkohol swab. Dengan cara usap alkohol swab pada ujung jari tersebut. Dan sebelum kita lakukan penusukan ke ujung jari pasien itu, pastikan alkohol tersebut itu sudah kering ya. Lakukan penusukan dengan menggunakan alat autoklik pada ujung jari seperti yang ada video ini. Lakukan penusukannya dengan hati-hati. Ada darah yang keluar pertama, kita usapkan menggunakan kapas kering dan langsung teteskan darah pada strip POCT. Tunggu alat tersebut hingga muncul hasilnya seperti ada video ini. Dan hasil pada pemeriksaan kali ini yaitu 13,7. Dalam artian ini HB-nya masih normal. Menurut Kemenkes RI, kadar hemoglobin atau HB yang normal itu berbeda-beda berdasarkan usia dan jenis kelamin. Untuk pria dewasa, batas normalnya adalah 13,5 sampai 17,5 gram per desiliter. Untuk wanita dewasa, sekitar 12,0 sampai 15,5 gram per desiliter, dan untuk anak-anak itu sekitar 11 sampai 13 gram per desiliter. Sedangkan untuk ibu hamil itu dikatakan mengenai anemia jika kadar HB-nya kurang dari 11 gram per desiliter. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, bersihkan alat dan bahan sekali pakai. Lepas lancet yang telah digunakan dari autoklik dan pastikan jarum lancet tertutup dengan bagian ujung penutup lancet. Tutup kembali autoklik dan simpan di tempat semula. Selanjutnya, lepas strip test dari alat POCT dan matikan alat POCT apabila telah selesai digunakan. Buang alat dan bahan sekali pakai. Pilah limbahnya sesuai dengan jenisnya. Untuk lancet atau jarum, buang pada safety box. Untuk kapas dan juga strip test, buang pada tempat limbah infeksius. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tempat limbah. Pertama ada safety box, adalah kontainer keras tahan tusuk dengan tutup yang tidak dapat dibuka kembali setelah dikunci. Biasanya berwarna kuning atau merah dan digunakan untuk menampung limbah tajam. Safety box digunakan untuk menampung limbah seperti jarum suntik bekas, pisau bedah, pecahan kaca kecil yang terkontaminasi, pipet pasteur, kawat inokulasi, lancet, atau benda tajam lainnya. Yang kedua ada tempat limbah warna kuning. Biasanya digunakan untuk limbah infeksius atau biologis. Biasanya digunakan untuk 1. Sisa kultur bakteri, virus, jamur, 2. Media pertumbuhan mikroba, ketiga sarung tangan, masker, atau tisu terkontaminasi sampel biologis. Yang keempat tabung reaksi, pipet atau alat sekali pakai yang terkena mikroba. Yang kelima bahan biologis seperti jaringan, darah, cairan tubuh. Yang keenam kantong autoklav warna kuning. Yang ketiga ada tempat limbah warna merah, digunakan untuk limbah kimia berbahaya, terutama limbah B3, bahan berbahaya dan beracun.
menandakan bahwa limbah mengandung bahan kimia berbahaya yang bersifat korosif, toksik, reaktif, mudah terbakar, atau mutagenik. Biasanya digunakan untuk pertama, sarung tangan atau tisu yang terkena pelarut organik, 2. Sisa bahan kimia beracun, 3. Kain pembersih yang terkena reagen berbahaya, 4. Limbah padat B3 dari laboratorium, 5. Bahan kimia dengan piktogram bahaya. Desinfeksi meja dilakukan untuk memastikan area kerja bebas mikroorganisme. Langkah pertama, semprotkan larutan desinfektan misalnya alkohol 70% atau klorin 0,5% pada permukaan meja. Lap menggunakan tisu atau kain non-woven. Biarkan mengering sebelum digunakan. Di sini ada step by step pelepasan APD. Yang pertama, pelepasan handscoon. Gunakan telunjuk jari untuk melepaskan handscoon agar steril. Kemudian dibuang ke tempat sampah berwarna kuning. Step kedua yaitu melepaskan masker. Lepaskan masker dari stripnya. Kemudian buang ke tempat sampah berwarna kuning. Yang ketiga yaitu melepaskan jas lab. Sekian. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Gulung lengan baju. Hal ini penting supaya baju tidak basah dan tidak jadi sarang kuman. Selanjutnya, basahi tangan dengan air mengalir. Setelah itu, ambil sabun secukupnya. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Langkah yang pertama, gosok kedua telapak tangan sampai berbusa. Langkah yang kedua, gosok punggung tangan. Langkah yang ketiga yaitu gosok sela-sela jari. Langkah yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Langkah yang kelima yaitu gosok ibu jari. Lakukan secara bergantian antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Langkah yang keenam, gosok ujung jari ke telapak tangan. Ini penting untuk membersihkan kuku. Setelah semua langkah selesai, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Pastikan semua busa sabunnya hilang. Nah, sekarang tangan kita sudah bersih dan bebas kuman. Sebelum melakukan pemeriksaan, langkah pertama adalah memastikan kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Gulung lengan baju. Hal ini penting supaya baju tidak basah dan tidak jadi sarang kuman. Selanjutnya, basahi tangan dengan air mengalir. Setelah itu, ambil sabun secukupnya. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Langkah yang pertama, gosok kedua telapak tangan sampai berbusa. Langkah yang kedua, gosok punggung tangan. Langkah yang ketiga yaitu gosok sela-sela jari. Langkah yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Langkah
Langkah yang kelima yaitu gosok ibu jari. Lakukan secara bergantian antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Langkah yang keenam, gosok ujung jari ke telapak tangan. Ini penting untuk membersihkan kuku. Setelah semua langkah selesai, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Pastikan semua busa sabunnya hilang. Nah, sekarang tangan kita sudah bersih dan bebas kuman. Selanjutnya adalah memakai APD. Yang pertama, gunakan sandal lab agar terhindar dari bahaya. Yang kedua, gunakan masker agar terhindar dari partikel-partikel yang dapat masuk melewati mulut dan hidung. Yang ketiga, gunakan jas lab sebagai perlindungan diri dari bahan kimia, zat biologis, dan mencegah kontaminasi silang. Lalu yang keempat, gunakan handscoon untuk melindungi tangan dari kontaminasi silang dan mencegah penyebaran kuman atau bahan kimia. Desinfeksi meja dilakukan untuk memastikan area kerja bebas mikroorganisme. Langkah pertama, semprotkan larutan desinfektan misalnya alkohol 70% atau klorin 0,5% pada permukaan meja. Lap menggunakan tisu atau kain non-woven. Biarkan mengering sebelum digunakan. Sebelum melakukan pemeriksaan HBsAg metode rapid test, terlebih dahulu kita persiapkan alat dan bahannya, yaitu ada kit rapid test HBsAg, dropper atau pipet plastik, serum, jam atau stopwatch. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya petugas laboratorium yang akan melakukan pemeriksaan HBsAg pada hari ini. Pemeriksaan ini untuk mendeteksi adanya antigen virus hepatitis B dalam darah. Hasil pemeriksaan akan bersifat rahasia dan hanya akan disampaikan kepada Anda dan dokter yang merawat. Apakah Ibu sudah siap? Prosedur kerja pemeriksaan HBsAg metode rapid test. Keluarkan kaset uji dari kantong yang tersegel dengan merobek takinya dan letakkan pada permukaan yang kering dan rata. Pegang penetes sampel secara vertikal, tambahkan 3-4 tetes sampel serum ke dalam wadah sampel. Tunggu 10-15 menit dan baca hasilnya. Jangan membaca hasilnya setelah 30 menit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan hasil negatif. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil dari pemeriksaan HBsAg melalui rapid test. Di sini yang pertama ada bagian positif. Positif ditandai dengan garis 2 di titik C dan T. Kemudian selanjutnya ada negatif, ditandai dengan garis merah pada titik C saja. Kemudian ada invalid, biasanya ada 2, yaitu yang pertama ada garis merah pada titik T dan yang kedua tidak ada garis sama sekali. Oke nih teman-teman, setelah selesai melakukan pemeriksaan HBsAg metode rapid, langkah yang sangat krusial adalah memastikan limbah dibuang dengan benar dan aman ya teman-teman. Nah, pemeriksaan ini tuh menghasilkan 3 jenis limbah utama yang harus kita kelompokkan, yaitu kit rapid test, dropper atau pipet tetes, dan yang paling penting adalah sampel serum atau plasma darah. Langsung langkah yang pertama itu pembuangan cairan sampel dan wadahnya. Nah, buang sisa sampel cair dalam wadah penampungan sementara atau sebuah wadah limbah khusus untuk benda cair. Nah, setelah wadah sampel kosong, segera buang wadah tersebut itu ke tabung sampel ke tempat limbah infeksius yang berwarna kuning ya teman-teman. Untuk langkah kedua itu ada kit rapid test bekas
bekas maupun dropper atau pipet plastik. Nah, itu dikategorikan sebagai limbah infeksius ya teman-teman. Jadi kedua itu masukkan ke dalam wadah atau kantong limbah medis yang berwarna kuning. Kantong ini harus tertutup rapat sebelum diangkut untuk pemusnahan lebih lanjut ya teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, pengelolaan limbah yang benar adalah tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan dan mencegah penyebaran infeksi. Desinfeksi meja dilakukan untuk memastikan area kerja bebas mikroorganisme. Langkah pertama, semprotkan larutan desinfektan misalnya alkohol 70% atau klorin 0,5% pada permukaan meja. Lap menggunakan tisu atau kain non-woven. Biarkan mengering sebelum digunakan. Di sini ada step by step pelepasan APD. Yang pertama, pelepasan handscoon. Gunakan telunjuk jari untuk melepaskan handscoon agar steril. Kemudian dibuang ke tempat sampah berwarna kuning. Step kedua yaitu melepaskan masker. Lepaskan masker dari stripnya. Kemudian buang ke tempat sampah berwarna kuning. Yang ketiga yaitu melepaskan jas lab. Sekian. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Gulung lengan baju. Hal ini penting supaya baju tidak basah dan tidak jadi sarang kuman. Selanjutnya, basahi tangan dengan air mengalir. Setelah itu, ambil sabun secukupnya. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Langkah yang pertama, gosok kedua telapak tangan sampai berbusa. Langkah yang kedua, gosok punggung tangan. Langkah yang ketiga yaitu gosok sela-sela jari. Langkah yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Langkah yang kelima yaitu gosok ibu jari. Lakukan secara bergantian antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Langkah yang keenam, gosok ujung jari ke telapak tangan. Ini penting untuk membersihkan kuku. Setelah semua langkah selesai, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Pastikan semua busa sabunnya hilang. Nah, sekarang tangan kita sudah bersih dan bebas kuman. Sebelum melakukan pemeriksaan, langkah pertama adalah memastikan kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Gulung lengan baju. Hal ini penting supaya baju tidak basah dan tidak jadi sarang kuman. Selanjutnya, basahi tangan dengan air mengalir. Setelah itu, ambil sabun secukupnya. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Langkah yang pertama, gosok kedua telapak tangan sampai berbusa. Langkah yang kedua, gosok punggung tangan. Langkah yang ketiga yaitu gosok sela-sela jari. Langkah yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci.
Langkah yang kelima yaitu gosok ibu jari. Lakukan secara bergantian antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Langkah yang keenam, gosok ujung jari ke telapak tangan. Ini penting untuk membersihkan kuku. Setelah semua langkah selesai, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Pastikan semua busa sabunnya hilang. Nah, sekarang tangan kita sudah bersih dan bebas kuman. Selanjutnya adalah memakai APD. Yang pertama, gunakan sandal lap agar terhindar dari bahaya. Yang kedua, gunakan masker agar terhindar dari partikel-partikel yang dapat masuk melewati mulut dan hidung. Yang ketiga, gunakan jas lab sebagai perlindungan diri dari bahan kimia, zat biologis, dan mencegah kontaminasi silang. Lalu yang keempat, gunakan handscoon untuk melindungi tangan dari kontaminasi silang dan mencegah penyebaran kuman atau bahan kimia. Desinfeksi meja dilakukan untuk memastikan area kerja bebas mikroorganisme. Langkah pertama, semprotkan larutan desinfektan misalnya alkohol 70% atau klorin 0,5% pada permukaan meja. Lap menggunakan tisu atau kain non-woven. Biarkan mengering sebelum digunakan. Sebelum melakukan pemeriksaan HB metode cupri sulfat, kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada beker, gelas, dan lancet. Selanjutnya ada kapas alkohol 70% dan kapas kering. Selanjutnya ada larutan cupri sulfat dan sampel darah kapiler. Langkah pertama yang dilakukan adalah pengambilan sampel pasien dengan darah kapiler. Sterilkan area jari yang akan ditusuk dengan kapas alkohol. Tusuk jari dengan autoklik dan juga lancet. Darah yang keluar pertama usap dengan kapas kering, lalu urut jari sampai darah keluar. Jika sudah cukup banyak darah yang keluar, arahkan ke atas larutan cupri sulfat atau CuSO4. Urut jari sampai darah benar-benar menetes ke dalam larutan. Saat meneteskan darah, pastikan jari tidak terkena ke dalam larutan cupri sulfat. Darah yang diteteskan cukup 1 tetes darah saja. Jika darah sudah menetes, jangan lupa usap jari dengan menggunakan kapas kering. Tunggu selama 15 detik untuk mendapatkan hasil yang akurat. Amati hasil. Apabila darah mengapung, menandakan Hb kurang dari 12,5 gram per desiliter. Dan untuk darah yang mengambang, menandakan Hb sama dengan 12,5 gram per desiliter. Dan untuk darah yang tenggelam, menandakan Hb lebih dari 12,5 gram per desiliter. Dilihat dari hasil pemeriksaan kali ini, terlihat darahnya mengapung, yang artinya Hb kurang dari 12,5. Pada tahap pasca pemeriksaan, limbah yang dihasilkan itu harus dibuang sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk limbah yang berbahan jarum itu masuk ke dalam safety box. Lalu untuk limbah yang hanya sekali pakai itu masuk ke dalam limbah infeksius berwarna kuning, termasuk handscoon ya teman-teman. Tetapi untuk limbah cair atau sisa sampel itu masuk ke dalam wadah khusus berbahan kimia. Desinfeksi meja dilakukan untuk memastikan area kerja bebas mikroorganisme. Langkah pertama, semprotkan larutan desinfektan misalnya alkohol 70% atau klorin 0,5% pada permukaan meja. Lap menggunakan tisu atau kain non-woven. Biarkan mengering sebelum digunakan.
sini ada step by step pelepasan APD. Yang pertama, pelepasan handscoon. Gunakan telunjuk jari untuk melepaskan handscoon agar steril. Kemudian dibuang ke tempat sampah berwarna kuning. Step kedua yaitu melepaskan masker. Lepaskan masker dari stripnya. Kemudian buang ke tempat sampah berwarna kuning. Yang ketiga yaitu melepaskan jas lab. Sekian. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Gulung lengan baju. Hal ini penting supaya baju tidak basah dan tidak jadi sarang kuman. Selanjutnya, basahi tangan dengan air mengalir. Setelah itu, ambil sabun secukupnya. Jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Langkah yang pertama, gosok kedua telapak tangan sampai berbusa. Langkah yang kedua, gosok punggung tangan. Langkah yang ketiga yaitu gosok sela-sela jari. Langkah yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Langkah yang kelima yaitu gosok ibu jari. Lakukan secara bergantian antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Langkah yang keenam, gosok ujung jari ke telapak tangan. Ini penting untuk membersihkan kuku. Setelah semua langkah selesai, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Pastikan semua busa sabunnya hilang. Nah, sekarang tangan kita sudah bersih dan bebas kuman.